Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummahatul Mukminin dari kelas 1A jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 13120324747. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat manusia menurut Islam. Dalam Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan. Kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal, sama seperti ins. Kata al-insan dipakai untuk menyebut manusia dalam konteks kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan. Pertama, manusia sebagai makhluk berpikir. Kedua, makhluk pembawa amanat. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab pada semua yang diperbuat. Kata insan yang berasal dari kata al-uns, anisa, nasia, dan anasa. Maka dapatlah dikatakan bahwa kata insan menunjukkan suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap. Asal-usul penciptaan manusia. Dari zaman dahulu hingga pada saat ini masih banyak para peneliti yang masih mempertanyakan tentang asal-usul manusia yang diciptakan oleh Allah SWT di atas bumi ini. Hingga pada saat ini sudah ada beberapa versi mengenai hal tersebut. Dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan asal-usul manusia menurut Al-Quran. Di antara sekian banyak penemuan yang sudah didapatkan oleh para peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Akan tetapi, masih ada satu permasalahan yang hingga detik ini masih belum mampu ada jawaban dari manusia secara tepat dan benar. Dan masalah itu adalah asal-usul dari adanya manusia. Menurut kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Hijr ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk pada apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ungkapkanlah ilmiah dari Al-Quran dan hadis 15 abad Islam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Ada beberapa tahapan di sini ya, kejadian manusia di antaranya. Proses yang pertama itu adalah proses kejadian manusia pertama, yaitu Adam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah oleh tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah mentiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Proses kejadian kedua, manusia itu Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau bisa disebut dengan istri. Proses kejadian manusia ketiga yaitu keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga ini adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihi wasallam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan hadis dan dapat juga ditinjau secara medis. Dan manusia itu mempunyai 2 peran sebagai tujuan diciptakannya kepada Allah Ta'ala. Yang pertama itu manusia sebagai hamba Allah. Manusia dalam kehidupannya di muka bumi ini tidak bisa terlepas dari kekuasaan yang transcendental. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk beragama sesuai dengan fitrahnya. Allah Ta'ala memperkenalkan dan menunjukkan kepada manusia bagaimana tata cara yang harus dilakukan dalam melakukan peribadatan sebagai bukti kepatuhannya kepada Allah Ta'ala melalui perantara Al-Quran. Begitulah yang hanya bisa saya jelaskan tentang hakikat manusia dalam Islam. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.